Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1241. Yah, perhatikan keamanannya. Lin Yuro mengangguk patuh. Li Dong berjalan keluar dari villa dan melihat BMW perak diparkir di depan halaman. Sepertinya Zhou Xing telah lewat. Di mana alamat dokter hantumu? Li Dong duduk di kursi belakang dan bertanya. Ketika Anda tiba, Anda akan mengetahuinya secara alami. Zhou Xing berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak berani menyinggung Li Dong terlalu banyak di dalam hatinya, dia juga tidak ingin mengatakan apapun kepada Li Dong Duo. Kamu bawa aku ke dokter jenius dulu, kata Li Dong ringan. Untuk apa kamu pergi ke sana? Zhou Xing bertanya dengan tidak senang. Aku berjanji pada seorang teman untuk membawanya bertemu dunia. Tidak, kali ini melawan dokter, hanya kamu yang memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Yang lain tidak memenuhi syarat. Zhou Xing menolak tanpa ragu-ragu. Apa pendapat orang ini tentang dokter hantu? Siapa yang mau pergi? Itu harus pergi, aku berjanji pada orang lain. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Itu urusanmu. Zhou Xing menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak ingin orang lain pergi ke dokter hantu, terutama cucu Tang Liren. Karena Tang Liren adalah Taisan Beidou dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi dia menolak untuk bergabung dengan sekolah dokter hantu, dan Senyitang telah bersaing dengan pusat medis Xuanhu selama bertahun-tahun, jadi dia tidak ingin melihat Tang Liren dan cucunya Tang Yu bahkan lebih. Sayangnya, itu sudah menjadi urusanmu sekarang. Jika kamu tidak menjemput temanku, aku akan menolak pergi ke dokter hantumu untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Mata Li Dong menyipit, dan berkata ringan. Bab 1242. Saya tidak punya hak untuk mengambil keputusan tentang masalah ini. Otot-otot di wajah Zhou Xing berkedut, dan urat biru di dahinya melonjak. Hanya ayahku dan beberapa tetua di gerbang yang memenuhi syarat untuk mengundang orang lain ke gerbang dokter hantu sebagai tamu. Tidak apa-apa, aku bisa kembali dan menunggu. Li Dong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kamu kembali dan berkomunikasi dengan ayahmu dan mereka dulu, dan ketika kamu selesai berkomunikasi, datang dan jemput aku. Zhou Xing menarik napas dalam-dalam dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila lagi. Mengapa orang ini melanggar begitu banyak hal? Selanjutnya, saya akan pergi sendiri. Bagaimana keselamatan saya bisa dijamin? Li Dong tampak curiga, saya selalu harus membawa seseorang ke sana. Jika sesuatu terjadi, seseorang harus memanggil polisi untuk saya. Dokter hantu kami bukan organisasi pembunuh. Zhou Xing berusaha menekan amarah di hatinya dan mencoba melembutkan suaranya. Siapa bilang dokter hantu tidak bisa membunuh orang? Li Dong tersenyum. Anda. Jika bukan karena takut dia juga akan dibunuh, Zhou Xing benar-benar ingin membanting mobil ke pagar di sisi jalan. Dia sangat tidak berdaya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa mendengarkan kata-kata Li Dong dan melaju menuju aula dokter ajaib. Dalam perjalanan, Li Dong menelepon Tang Yu. Karena itu, ketika mobil berhenti di pintu masuk aula pengobatan ilahi, Tang Yu sudah menunggu di pintu masuk. Li Dong menekan jendela mobil dan memberi isyarat padanya. Bab 1243. Tang Yu berlari sambil tersenyum. Kupikir kau melupakannya. Saat dia berkata, dia menyapa Zhou Xing di depannya. Tapi Zhou Xing hanya mendengus, tidak mau memperhatikan Tang Yu. Tang Yu tidak peduli tentang ini, dan duduk di samping Li Dong dan berbicara dengannya dengan suara rendah. Li Dong percaya bahwa organisasi kuno yang mirip dengan Sekte Jianghu, seperti dokter hantu, telah diturunkan selama ribuan tahun. Markas besar harus didirikan di puncak gunung yang indah atau pinggiran kota yang sunyi dan indah. Namun, BMW yang dikendarai Zhou Xing tidak pernah meninggalkan kota Kyoto.
Sebaliknya, berkendaralah dari jalan lingkar pertama ke jalan lingkar kedua, lalu dari jalan lingkar kedua ke jalan Jianshe, dan kemudian dari jalan Jianshe ke jalan Suantian, lalu kelilingi kota. Pada akhirnya, hampir 1 jam kemudian, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah apotek besar di daerah pinggiran kota. Nama apotek besar ini bernama Hui Chuntang. Ini adalah bangunan antik yang sederhana dan elegan. Gerbang tingkat tinggi, dinding merah dan ubin berwarna, kornis berlapis kaca, dan 2 singa batu yang tinggi dan perkasa di pintu. Kedua singa diukir seperti kehidupan, ditempatkan di kedua sisi, dan ketika orang lain melihat mereka, mereka merasakan penindasan di hadapan binatang buas. Li Dong turun dari mobil untuk menghargainya, dan bertanya, "Dengan benda ini di pintu apotek, kamu tidak takut menakuti pelanggan?" Zhou Xing mendengus dingin. Hui Chuntang adalah kantor pusat bisnis Guimen di luar. Ia hanya bertanggung jawab atas pengoperasian dan pembukaan toko lain, serta pengiriman barang dan personel, dan tidak akan meresepkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Dokter hantu memiliki industri lain di luar. Tang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya selalu berpikir Anda hanya memiliki satu balai medis Xuanhu." "Hanya bercanda, dokter hantu kami telah diturunkan selama ribuan tahun. Kami tidak tahu berapa banyak toko di sana." "Bagaimana bisa kecil?" Tang Yu mengangguk, memikirkannya. Bab 1244. Jika hanya ada satu rumah sakit di dokter hantu, bagaimana mungkin untuk mendukung biaya dokter hantu? Belum lagi, pakaian yang dikenakan Zhou Xing semuanya berharga, dan mobil BMW ini, yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta. Oleh karena itu, wajar bagi Guimen untuk memiliki banyak klinik medis untuk mendapatkan keuntungan. Hanya saja orang-orang dari dokter hantu itu sibuk mencari uang, tapi melupakan misi yang diberikan nenek moyang mereka. Li Dong berpikir mereka sangat egois. Li Dong tidak menentang menghasilkan uang, karena dia tahu bahwa orang-orang bukan untuk diri mereka sendiri, dan surga dihancurkan. Namun, ada beberapa tanggung jawab yang harus dipikul. Pengobatan Tiongkok telah jatuh ke titik ini. Orang-orang yang seharusnya menyelamatkan pengobatan Tiongkok ini sibuk berjuang untuk ketenaran dan keuntungan. Memikirkan hal ini membuat persepsi Li Dong tentang mereka semakin buruk. Karena kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, maka beri jalan kepada orang lain. Li Dong sekali lagi memperkuat keyakinannya di dalam hatinya. Apa yang disebut ortodoksi pengobatan Tiongkok bisa ditarik. Selama dia bisa meneruskan pengobatan Tiongkok, dia akan menjadi pengobatan Tiongkok ortodoks di masa depan. Bukan hanya mereka yang lebih tua dan slogan-slogan yang lebih keras dari dokter hantu dapat mewakili pengobatan Tiongkok. Zhou Xing membawa Li Dong dan yang lainnya menaiki tangga. Saat memasuki pintu, dia tiba-tiba berbalik. "Nama keluarga adalah Li, aku kalah darimu terakhir kali. Kali ini, pendahuluku dari dokter hantu pasti akan mengalahkanmu. Klinik medis tempat aku kalah darimu pasti akan membiarkanmu mengembalikannya secara pribadi besok." Mendengar ini, Li Dong tersenyum tiba-tiba. "Pukul aku. Besok, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu keputusasaan sejati." Bab 1245. Di bawah kepemimpinan Zhou Xing, beberapa orang melewati halaman depan Aula Huichun, melalui pintu tersembunyi, dan berjalan menuju belakang. Segera setelah itu, Li Dong dan mata mereka tiba-tiba terbuka. "Saya melihat ada halaman yang indah dan tenang di depan saya. Sekarang musim panas, dan sudut-sudut halaman penuh dengan berbagai bonsai, dengan bunga dan rumput di dalamnya, yang terlihat sangat menyenangkan. Lebih jauh, itu adalah bangunan kecil yang 70% baru." Melihat ini, Li Dong tahu bahwa ini jelas bukan markas dokter hantu. Itu hanya benteng para dokter hantu. Kali ini pertemuan dokter pertempuran kemungkinan besar akan diadakan di sini. Ini tidak besar. Li Dong diam-diam memfitnah. Bangunan kecil ini tampaknya berusia beberapa tahun, dan terlihat tidak mencolok dari luar. Namun, ketika Li Dong dan yang lainnya masuk,
mereka dikejutkan oleh dekorasi di dalamnya. Li Dong menyentuh kuali perunggu besar setinggi satu orang yang ditempatkan di pintu masuk tangga, dan bertanya, "Apakah ini benar atau salah?" "Tentu saja itu benar." Zhou Xing melirik Li Dong dengan jijik. "Itu hanya meniru janji Ding dari periode negara-negara berperang. Ternyata itu warung lokal, saya pikir itu nyata." Li Dong meringkuk bibirnya dengan ekspresi jijik. "Saya pikir itu benar juga." Bab 1246. Tang Yu juga tidak menyukai Zhou Xing, yang sombong dan arogan, dan berkata, "Akhir-akhir ini, ada terlalu banyak yang palsu. Mereka terlihat hampir sama dengan yang asli. Saya mendengar bahwa seseorang membayar 100.000 yuan untuk membeli lukisan kuno Zhang Guolao mengendarai keledai, tetapi saya membelinya dan melihat lebih dekat. Zhang Guo selalu memakai sepatu kulit kepala tua." Li Dong tersenyum pada Tang Yu, sementara Zhou Xing merasa gatal. Dia mendengus dingin dan berkata dengan ringan, "Tentu saja itu palsu, itu benar-benar ditempatkan di rumah tua, bagaimana bisa diletakkan di luar dengan santai? Selanjutnya, ini hanya tempat tinggal sementara, tempat hantu semacam ini, kondisinya sangat buruk. Siapa yang akan tinggal di sini selama bertahun-tahun? Bagaimana kamu tahu apa yang ada di rumah tua itu asli?" Li Dong bertanya. "Tentu saja aku tahu bahwa barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhur masih bisa palsu." Zhou Xing mencibir. "Bagaimana jika leluhurmu membohongimu?" Li Dong bertanya sambil tersenyum. "Anda?" Zhou Xing mengepalkan tinjunya dengan marah, tetapi dengan cepat melepaskannya, dia mencibir. "Jika kamu tidak bisa makan anggur, kamu akan mengatakan bahwa anggur itu asam. Aku tahu pikiran orang sepertimu terlalu banyak. Sulit untuk membuat panci besar." Li Dong tidak peduli dengan depresiasi yang disengaja orang ini, hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Segera, mereka bertiga naik ke lantai 3. Zhou Xing berhenti di pintu sebuah ruangan dan mengetuk pintu dengan lembut. "Silakan masuk." Sebuah suara datang dari dalam. Zhou Xing membuka pintu dan masuk, Li Dong dan Tang Yu mengikuti. Bab 1247. Berjalan masuk, Li Dong sekali lagi merasakan kemewahan dan kemewahan di gedung kecil yang tidak mencolok ini. Mata penuh dengan furnitur mahoni, porselen biru putih dengan tinggi satu orang, kepala unicorn mengkilap, batu tinta grafit asli yang terlihat berusia beberapa tahun, penggaris perunggu, dan gambar bambu hitam dari 8 monster. Yangzu, Zhenglao Gua, digantung di dinding. Selama Anda memberi sedikit perhatian, setiap detail kecil itu sempurna. Dan hal-hal kecil yang tampaknya tidak mencolok, ketika dilelang, dapat dijual dengan harga setinggi langit. Dari mata Li Dong, wajar untuk melihat bahwa hal-hal ini hampir semuanya benar. Dari sini, kita bisa melihat betapa mengerikannya latar belakang para dokter hantu. Bagaimanapun, itu telah diturunkan selama ribuan tahun. Juga dapat dilihat dari titik ini bahwa selama ribuan tahun, para dokter hantu telah mendapatkan banyak kekayaan dari orang-orang. Jika dokter hantu benar-benar melakukan sesuatu untuk industri pengobatan Tiongkok, Li Dong tidak akan peduli berapapun uang yang dia hasilkan. Tapi Li Dong sangat marah ketika pihak lain berbaring di industri dan mengisap darah, tetapi tidak melakukan apa-apa. "Saya melihat ada 2 orang setengah baya duduk di kursi mahoni di bagian atas aula. Salah satunya adalah Zhou Hua, yang telah setuju dengan Li Dong." Ketika dia melihat Li Dong, dia sedikit mengangguk pada Li Dong dan menyapa. Yang lainnya adalah pria gemuk setengah baya dalam setelan putih dengan punggung besar dan wajah merah dan sepasang kacamata berbingkai emas. Dengan cincin rubi besar di jari tangan kirinya, dia tidak terlihat seperti dokter pengobatan Tiongkok, tetapi lebih seperti pemula yang sukses. "Saya awalnya berpikir bahwa sekolah pengobatan Tiongkok yang legendaris ini pasti berpikiran tinggi dan paranoid. Seperti lelaki tua Tang Liren, dia harus mengenakan jubah panjang dengan pipi tipis dan mitologi yang terkendali, seperti seorang pendeta Tao yang mencari kesuksesan.
Tapi melihat pria gendut ini, Li Dong langsung meremehkan dokter hantu itu dengan 3 poin. Bab 1248. Tidak heran jika pengobatan Tiongkok telah jatuh ke titik ini, Anda mungkin bisa tahu dari pakaian pria gemuk ini. Tuan, paman kedua, Li Dong ada di sini, dan temannya. Zhou Xing berdiri di depan pria gemuk setengah baya dengan ekspresi hormat. Pria gemuk itu mengangguk dan memberi hem lembut. Li Dong saling memandang beberapa kali, dan kekecewaan di wajahnya hampir tidak bisa disembunyikan. Ini seperti Anda adalah seorang prajurit tak tertandingi yang mengenakan baju besi dan kuda dan tombak yang melompat. Ketika Anda mendengar bahwa ada juga seorang master di kamp musuh, Anda pasti akan bersemangat dan bersemangat untuk bertarung dengannya. Jadi, Anda melakukan yang terbaik untuk menyerang ke depan. Ketika Anda datang ke lawan, Anda menemukan bahwa lawannya adalah seorang lelaki tua yang tidak stabil dan akan jatuh ke tanah setiap kali angin bertiup. Apakah Anda kecewa di hati? Li Dong merasakan hal ini saat menghadapi pria gemuk paruh baya ini. Li Dong, kan? Saya Zhou Lin, penguasa sekte dokter hantu. Pria gemuk paruh baya itu mengambil inisiatif dan berkata dengan ringan. Oh, halo. Li Dong menjawab dengan santai. Tatapan Zhou Lin selalu tertuju pada Li Dong. Bab 1249. Dia benar-benar ingin tahu pemuda seperti apa yang benar-benar dapat membawa Tai Shenzhen, dan juga mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok untuk menciptakan momentum yang begitu besar. Ketika dia melihat sedikit ejekan dan penghinaan di mata Li Dong, pupil matanya sedikit menyusut, seolah-olah dia ditusuk oleh jarum. Itu benar, mata Li Dong membuatnya merasa seperti ini. Sangat tidak nyaman. Kamu sepertinya meremehkan. Mata Zhou Lin menyipit. Matanya awalnya kecil dan dia memakai kacamata, jadi ketika dia menyipitkan mata, seolah-olah dia tidak memiliki mata. Hanya celah yang tidak terlihat yang bisa dilihat. Hanya sedikit kecewa. Li Dong mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak ingin menyembunyikannya, dan dia merasa tidak perlu menyembunyikannya. Nama keluarga adalah Li, kamu tidak perlu menjadi 1 inci, dan bersikap sopan. Zhou Xing berteriak marah ketika Li Dong berani berbicara dengan ayahnya seperti ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Li Dong tersenyum. Bab 1250. Zhou Lin melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, ketika Anda melihat saya seperti ini, apakah menurut Anda saya sangat kotor, seperti orang kaya baru? Li Dong tercengang, dia tidak menyangka orang ini tahu gayanya dengan baik, dan dia bahkan tidak mengharapkan pihak lain untuk bertanya langsung kepada mereka. Ya, kamu memang terlihat seperti orang kaya baru yang mengandalkan pengobatan Tiongkok untuk menghasilkan banyak uang. Li Dong mengangguk. Itukah sebabnya kamu kecewa? Melihat kekecewaan melintas di wajah Li Dong, Zhou Lin bertanya ringan. Tidak. Li Dong menggelengkan kepalanya. Alasan kekecewaanku adalah kamu telah melupakan tanggung jawabmu. Lalu kamu datang dan memberitahuku apa yang seharusnya menjadi tugas kita. Zhou Lin bertanya sambil tersenyum. Dia merasa bahwa pemuda di depannya lebih menarik daripada rumor. Promosikan pengobatan Tiongkok. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Anda tahu kami tidak melakukan ini? Bab 1251. Zhou Lin bertanya, apotek obat Tiongkok besar yang tak terhitung jumlahnya di luar hampir semuanya dibuka oleh dokter hantu kita. Bukankah ini promosi pengobatan Tiongkok? Mendengar ini, Li Dong tertawa. Penghinaan di wajahnya bahkan lebih tidak disembunyikan. Jika ini untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok, maka persyaratanmu untuk dirimu sendiri terlalu rendah, kan? Li Dong berkata dengan ringan. Juga, bagaimana dengan uang yang dihasilkan oleh apotek besar itu? Apakah semuanya masuk ke kantongmu sendiri? Apakah kita membuat perbedaan? Zhou Lin berdiri dan mencibir. Jika Anda ingin mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok, bukankah Anda juga ingin menghasilkan uang untuk ketenaran dan kekayaan? Sejauh yang saya tahu,
lembaga pelatihan TCM yang ingin Anda dirikan didanai oleh Grup Lin. Dan Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan Grup Lin. Saya mendengar bahwa manajer umum Grup Lin adalah Anda istri. Mendengar ini, Li Dong mengerti. Dia tahu betul bahwa pendirian lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok pasti akan membuat orang iri. Terutama para dokter hantu, sebuah sekte yang telah berlangsung selama ribuan tahun, melakukan ini sendiri pasti akan menyentuh minat mereka. Oleh karena itu, orang-orang di dokter hantu ini ingin mengambil hasil ini dan membiarkan diri mereka digunakan oleh mereka. Dengan cara itu, semangat Li Dong sama sekali tidak berguna. Negara yang telah ia bekerja keras untuk mengalahkannya akan lebih dari dikalahkan oleh keberhasilan yang tidak memadai ini, dan hanya akan dihancurkan oleh ngengat yang menghasilkan uang di sakunya. Tapi pihak lain benar. Li Dong memang memiliki ide mencari untung untuk mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok. Dia tidak hanya ingin menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dan Grup Lin untuk menghasilkan uang, tetapi dia juga ingin menghasilkan uang untuk semua orang yang terlibat dalam pekerjaan pengobatan Tiongkok dan yang telah berkontribusi pada pengobatan Tiongkok. Hanya manfaat yang dapat mempertahankan pengembangan tim yang berkelanjutan. Ini bukan hanya slogan, itu bukan cambuk. Aku berbeda denganmu. Li Dong tersenyum dan berkata, Anda hanya sibuk mencari uang sendiri. Saya akan membiarkan semua praktisi pengobatan Tiongkok yang cakap menghasilkan uang bersama mereka. Semua uang Anda masuk ke kantong Anda sendiri. Sebagian besar uang yang saya peroleh akan memberi makan kembali industri pengobatan Tiongkok. Perbedaan terbesar antara saya dan Anda adalah Anda membiarkan industri pengobatan Tiongkok menjadi tidak bernyawa, dan saya akan meremajakan pengobatan Tiongkok, dan saya ingin pengobatan Tiongkok dibawa ke dunia. Li Dong menatap Zhou Lin dengan mata panas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pada titik ini, apa yang kamu lakukan tidak sebaik aku. Bab 1252. Li Dong bisa dikatakan memiliki hati nurani yang bersih atas kontribusi negara ini. Dia duduk di posisi God of War, menyapu dunia, menakuti musuh yang kuat, sehingga musuh yang kuat tidak berani datang. Sebagian besar kehidupan damai saat ini di negara ini adalah karena pertukaran putus asa Li Dong. Sekarang dia kembali, selain balas dendam, dia ingin membuat profesi pengobatan Tiongkok lebih kuat dan mendunia. Dia berpikir begitu dan melakukannya. Ketika kata-kata ini jatuh, wajah Zhou Lin berubah. Tidak peduli seberapa bagus Qi Gong Fu-nya, dia tidak bisa duduk diam saat ini. Dia menatap Li Dong, matanya seperti pisau. Anak bodoh, jangan marah, tidakkah kamu melihat di mana ini? Kata-kata Li Dong membuat wajahnya panas. Itu seperti tamparan dan tamparan di wajahnya. Dapat juga dikatakan bahwa ucapan Li Dong memperlihatkan sehelai daun ara dan membuatnya sulit untuk dihadapi. Saya akui menghadapi Anda para senior pengobatan tradisional Tiongkok dengan sikap ini, saya memang agak tidak sopan dan sembrono. Li Dong berkata dengan dingin, namun, jika Anda begitu sembrono ketika Anda masih muda, pengobatan Tiongkok tidak akan diam selama beberapa dekade, dan bahkan dihapuskan beberapa kali. Sejauh ini, vitalitas telah terluka parah dan tidak ada cara untuk pulih. Pada saat itu, jika Anda juga bisa sombong, kali ini saya pasti akan memperlakukan mereka dengan 3 busur dan 9 busur, untuk berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk pengobatan Tiongkok, untuk negara, dan untuk orang-orang. Li Dong umumnya tidak mudah marah. Tetapi ketika sampai pada ini, kemarahan di hatinya tidak bisa ditekan. Orang-orang ini mengemban misi menyelamatkan dan melanjutkan pengobatan Tiongkok, tetapi mereka hanya tahu bahwa mereka bersaing satu sama lain, memakan mayat, dan tidak melakukan apa-apa. Mereka menerima bantuan pengobatan Tiongkok, dan uang yang mereka peroleh tidak dapat dihabiskan dalam beberapa kehidupan, tetapi mereka tidak peduli dengan hidup dan mati pengobatan Tiongkok. Mereka telah melupakan tanggung jawab mereka telah melupakan misi mereka, dan mereka tidak memiliki rasa hormat. Orang bijak benar-benar buta pada awalnya,
bagaimana mereka bisa memberikan obat Cina kepada orang-orang ini? Dalam pandangan Li Dong, ketidakmampuan bukanlah dosa. Hal yang paling keji adalah jenis bajingan yang jelas-jelas mampu tetapi tidak sial. Orang seperti ini tidak bisa dilebih-lebihkan selama setengah jam. Nama keluarga Li, apakah kamu tidak ada habisnya? Kamu pikir kamu siapa? Juru selamat. Hal-hal seperti apa yang kamu pikir bisa kamu lakukan sendiri? Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan obat Cina? Jangan bermimpi. Bab 1253. Zhou Xing berjalan ke Li Dong dan ingin menariknya keluar. Orang ini terlalu kasar, terlalu menantang. Bahkan jika pertarungan melawan dokter ini tidak terjadi, itu tidak masalah. Ini bukan hanya klinik medis, itu akan hilang jika Anda tidak melakukannya. Dia tidak percaya lagi, seberapa besar pertempuran bisa dilakukan oleh Li Dong belaka. Dengan kekuatan dokter hantu Anda masih khawatir bahwa Anda tidak dapat menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Bahkan jika Li yang bermarga ini memiliki lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok. Bagaimana dengan itu? Dia tidak percaya lagi berdasarkan pengetahuan para dokter hantu selama ribuan tahun. Para dokter hantu juga mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok. Apakah akan ada lebih sedikit orang yang datang? Ketika saatnya tiba, dokter hantu akan mengatur banyak praktisi pengobatan Tiongkok dan memelintir mereka menjadi seutas tali. Mengapa khawatir? Kamu telah melakukan banyak hal dan menyelamatkan banyak orang sebelum kamu bisa dihormati sebagai penyelamat dunia. Li Dong menatap dokter hantu di depannya dengan sinis dan mencibir. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menggerakkan bibir, meneriakkan beberapa slogan, dan memunculkan tanda pengobatan Tiongkok ortodoks, Anda adalah penyelamat dunia? Adapun apa yang bisa saya lakukan, saya menantikannya, dan Anda juga bisa menantikannya. Sebagai praktisi pengobatan Tiongkok, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Apakah saya bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada kehendak Tuhan, tetapi selama saya melakukannya, saya tidak akan pernah menyesalinya. Berbeda cara, jangan saling mencari, kalian lakukan sendiri. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia melirik Tang Yu. Tang Yu tahu, keduanya berbalik dan berjalan keluar. Zhou Xing tidak perlu mengejar orang, tidak jarang mereka tinggal di sini. Zhou Xing, jangan kasar. Zhou Lin berteriak pada Zhou Xing. Lalu dia berkata kepada Li Dong, teman kecil Li Dong, tunggu sebentar. Apa yang ingin saya katakan, saya sudah mengatakannya. Mungkin Anda tidak ingin melihat saya terus berkeliaran di depan Anda. Tang Yu dan saya berkulit tipis. Saya malu membuat Anda curiga, jadi ayo pergi. Cepat. Li Dong berkata dengan tenang. Kata-katamu selesai, dan kamu merasa segar, tidakkah kamu ingin mendengar apa yang ingin dikatakan orang tua seperti kami? Zhou Lin menatap Li Dong sambil tersenyum. Itu terlihat seperti versi reduksi dari Maitreya Buddha. Menjadi begitu sinis dan diejek oleh seorang junior muda, tetapi satu kalimat bisa membuat senyum, ini saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mata Li Dong sedikit menyipit, dan dia menatap Zhou Lin lagi. Mungkin pria gendut ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bab 1254. Karena Li Dong tiba-tiba berpikir, jika pihak lain hanyalah orang kaya baru, bagaimana dia bisa membuat putra dan saudaranya begitu dihormati? Li Dong berjalan kembali dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap saya dapat mendengar penjelasan yang sempurna. Apakah menurut Anda siapa yang bertanggung jawab atas kemunduran pengobatan Tiongkok? Zhou Lin mengangguk, menatap Li Dong, dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja itu ada hubungannya dengan kelambananmu. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kamu punya uang, kamu memiliki keterampilan medis yang hebat, dan bakat yang cukup. Jika kamu telah mendorong perkembangan pesat pengobatan Tiongkok, bagaimana pengobatan Tiongkok dapat menurun ke titik di mana ia harus dihapuskan? Bagus. Zhou Lin mengangguk dan mengakui.
Penurunan pengobatan Tiongkok memang terkait dengan kelambanan kita, tetapi apakah hanya itu? Maksudmu, invasi pengobatan Barat? Li Dong mengerutkan kening. Dunia tahu alasan ini. Tanpa invasi pengobatan Barat, bahkan jika pengobatan Tiongkok menurun, itu tidak akan menjadi seperti sekarang. Ya, itu pengobatan Barat. Zhou Lin mengangguk dan menghela nafas. Dalam beberapa dekade terakhir, pengobatan Barat telah menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pasar dunia telah ditangkap oleh mereka. Bahkan beberapa dokter dan pejabat kita telah berinvestasi di kam mereka. Bagaimana kita bisa menolaknya? Jika kamu bahkan tidak mencoba, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menolaknya? Li Dong bertanya. Bagaimana Anda tahu kami belum mencobanya? Zhou Lin berkata dengan dingin, menatap Li Dong dengan tatapan agresif. Apakah kamu sudah mencoba? Li Dong dan Tang Yu saling memandang. Tang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Lagi pula, ketika persaingan antara pengobatan Tiongkok dan Barat sangat sengit, Tang Yu belum lahir. Selain itu, Tang Liren tidak pernah memberitahunya tentang invasi pengobatan Barat. Ya, tentu saja kami mencoba. Zhou Lin tampak pahit, namun, kita semua telah kalah, dan orang-orang yang kita kirim untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok semuanya telah hilang. Kenapa gagal? Li Dong bertanya. Bab 1255. Ketika pengobatan Barat baru saja menyerang, dokter hantu kami mengirim dokter dengan keterampilan medis yang baik setiap tahun untuk bersaing dengan mereka. Zhou Lin menjelaskan, orang-orang yang kami kirim setiap tahun adalah dokter dengan keterampilan medis paling canggih di sekolah ini. Bahkan selama 2 tahun berturut-turut, saya bahkan mengirim ke Xing dari sekolah kami sendiri. Namun, kami semua kalah. Di mana kamu kalah? Li Dong bertanya lagi. Kata-kata Zhou Lin membuatnya merasa bahaya secara tidak sadar. Karena hal-hal yang telah dilakukan dokter hantu sebelumnya, dia melakukannya sekarang. Ini situasi umum, dan juga konspirasi. Zhou Lin tersenyum pahit. Mereka semua memiliki keahlian khusus, dan mereka telah mendapatkan reputasi hebat setelah debut mereka, dan mereka telah menyebar jauh dan luas di dunia medis, seperti momentum Anda saat ini. Saat itu, ada seorang dokter di dokter hantu kami yang memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan bahkan lebih terkenal dari Anda. Pada saat itu, ia mengadakan banyak kuliah TCM di seluruh dunia, dan media di seluruh dunia melaporkan. Li Dong mendengarkan dengan tenang dan tidak melanjutkan pembicaraan. Dia mendesak Zhou Lin untuk terus berbicara dengan matanya. Tang Yu juga tertarik dengan rahasia ini dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian, kami akhirnya menyadari bahwa itu adalah penghormatan mereka terhadap pengobatan Tiongkok. Zhou Lin menghela nafas, mereka pertama-tama memujimu tinggi-tinggi, membiarkan seluruh dunia tahu betapa kuatnya pengobatan Tiongkok, dan orang-orang di seluruh negeri bangga dengan pengobatan Tiongkok. Namun, ketika ketenaran Anda mencapai tingkat tertentu, mereka akan mendorong Anda ke bawah, jatuh dari puncak tertinggi ke bawah, dan membuat Anda tak tertahankan. Dan pengobatan Tiongkok yang diwakilinya telah menjadi sasaran serangan dari seluruh dunia, dari kebanggaan yang tak terhingga hingga kekecewaan yang luar biasa, sehingga antusiasme rekan-rekan kita terhadap pengobatan Tiongkok juga telah sirna. Lalu bagaimana dia dikalahkan? Li Dong bertanya. Yang dia tanyakan secara alami adalah dokter pengobatan Tiongkok yang lebih terkenal dari dirinya sendiri. Sembuhkan penyakit untuk menyelamatkan orang. Di mata Zhou Lin, kesedihan dan kemarahan yang ekstrim muncul. Saat itu, dia merawat 3 orang secara berurutan, tetapi setelah dirawat olehnya, semuanya meninggal. Tidak hanya itu, rekan yang dia kumpulkan saat itu juga melakukan kesalahan. Ada yang salah diagnosa, ada yang diracuni obat-obatan, dan ada yang dihukum mati. Anda tidak melihat bahwa selama waktu itu, media di seluruh dunia menyerang pengobatan Tiongkok, mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok berbahaya, bahkan media kita tidak terkecuali. Ini konspirasi mereka,
bagaimana orang baik bisa mati? Li Dong menghela nafas. Jika Zhou Lin tidak menceritakan rahasia ini, bahkan dia tidak akan tahu. Ya, tapi hidup lebih dari segalanya. Karena pengobatan Tiongkok telah membunuh begitu banyak orang, siapa yang berani membiarkan dia mengobatinya? Zhou Lin tersenyum pahit. Bab 1256. Aku menyalahkan kalian semua karena kesalahan, kata Li Dong dengan sungguh-sungguh. Itu bukan kesalahan. Setelah begitu banyak pukulan saat itu, pikiran kita untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok telah memudar. Ditambah dengan dokter hantu selama periode itu, pertempuran internal tidak akan berhenti, dan semua orang tidak akan punya waktu untuk merawatnya. Zhou Lin melirik Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat, sama seperti mereka bertahun-tahun yang lalu, dan aku benar-benar tidak ingin melihatmu mengambil jalan memutar dan mengikuti jejak mereka. Jadi, aku berpikir untuk mengundangmu. Kita semua bekerja sama untuk mendiskusikan cara bekerja sama. Jika kita orang tidak melakukan apa-apa, kita tidak akan memiliki wajah untuk melihat nenek moyang kita di masa depan. Li Dong sangat gembira ketika mendengar bahwa mereka bersedia pergi keluar untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Ada banyak orang dan kekuatan besar. Jika setiap dokter pengobatan Tiongkok bersedia menyumbangkan kekuatannya sendiri, pengobatan Tiongkok memiliki banyak hal untuk dilakukan. Ketika Zhou Lin melihat senyum Li Dong, dia juga mengangguk sambil tersenyum. Ya, jadi, saya ingin berbicara dengan Anda tentang fakta bahwa kami juga telah mendirikan lembaga pelatihan di pihak dokter hantu. Oleh karena itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara tentang penggabungan dua lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok kami. Kenapa kita harus bersatu? Apakah tidak mungkin untuk saling menjaga dan membantu? Tanya Li Dong. Kekuatan setiap orang harus dipelintir menjadi tali, sehingga bisa terjadi perkelahian. Zhou Lin memandang Li Dong dengan tulus dan menjelaskan. Li Dong memikirkannya sebentar, hal yang sama juga terjadi. Jadi dia mengangguk, penggabungan tidak apa-apa, atau kalimat itu, Anda dapat membuat harga, saya membeli organisasi pelatihan Anda. Bodoh. Apakah Anda pikir saya seorang anak berusia 3 tahun? Fudge, saya akan memberikan prestasi saya. Jika Li Dong hanyalah orang tanpa latar belakang, jika Menteri Liang Qian tidak secara khusus bergegas ke rumah sakit sebelumnya, dia mungkin benar-benar mempertimbangkan kemungkinan kerja sama antara kedua belah pihak. Namun, pihak lain menikam pisau secara rahasia, dan kemudian ingin melahap institusi pelatihan pengobatan Tiongkoknya sendiri dengan integritas, yang bukan sesuatu yang bisa ditoleransi oleh Li Dong. Meskipun Liang Qian tidak memberitahu Li Dong berapa banyak tekanan di dalam. Namun, karena menteri berulang kali menyebutkan masalah ini, itu menunjukkan seberapa besar tekanan yang diberikan orang-orang dari dokter hantu ini di dalam. Jika tidak ada tekanan, Liang Qian tidak perlu selalu menyebutkan hal-hal buruk ini sama sekali. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Liang Qian sebenarnya sangat menghargai Li Dong. Dengan kekuatannya sendiri, dia menolak semua desas-desus dan tekanan, mendukung Li Dong dengan sikap yang kuat dan jelas, dan tidak bermaksud menyerah sama sekali. Mereka tahu bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Li Dong ke tanah dengan tongkat besar fisik, jadi mereka hanya bisa memahaminya dengan alasan dan bergerak dengan kasih sayang, berharap Li Dong akan mengorbankan individu demi situasi Cina secara keseluruhan. Obat, dan menjadi diri seutuhnya. Tentu saja Li Dong tahu ini. Dia juga tahu lebih banyak kebenaran, siapapun yang memiliki tinju yang keras memenuhi syarat untuk berbicara. Jika dia benar-benar setuju untuk bekerja sama dengan Gu Yimen, dan kedua belah pihak mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok, lalu apa dia? Tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang akan menganggapnya serius ketika saatnya tiba. Bab 1257. Pada saat itu, bahkan jika dia menyesalinya dan ingin mendirikan kembali lembaga pelatihan, itu tidak mungkin. Lagi pula,
Terlalu sulit untuk bertemu dengan orang seperti Menteri Liang Chan yang mendukung sepenuhnya. Terlebih lagi, begitu semua orang bergabung dengan organisasi pelatihan dokter hantu dan mempelajari keterampilan medis dokter hantu, bagaimana mereka masih bisa bergabung dengannya? Bahkan jika dia memiliki jarum ajaib Tai, itu tidak berguna. Oleh karena itu, sikap Li Dong seperti ini. Untuk menggabungkan, Anda bisa. Namun, organisasi pelatihan Anda harus dimasukkan ke dalam organisasi saya. Semuanya terserah saya. Mendengar kata-kata Li Dong, Zhou Lin mengerutkan kening dalam-dalam. Apalagi lemak di wajah gemuk itu bergetar beberapa kali. Tampilan kata-kata Li Dong membuat hatinya merasa tidak nyaman. Tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia memandang Li Dong dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Melihat penampilanmu, apakah kamu yakin bisa menyelamatkan pengobatan Tiongkok?" Ini bukan pertanyaan tentang kepercayaan diri, tetapi pertanyaan apakah akan melakukannya atau tidak. Li Dong tersenyum dan berkata, "Sekarang pengobatan Tiongkok telah jatuh ke tingkat ini, saya tentu harus bekerja keras." Zhou Lin mengangguk dan bertanya, "Sepertinya kamu juga percaya diri dengan keterampilan medismu." "Itu alami." Li Dong mengangguk. "Hal yang saya pelajari dalam hidup saya paling percaya diri, adalah keterampilan medis dari tubuh ini." Berbicara tentang ini, matanya penuh dengan kebanggaan. Dalam kehidupan ini, Li Dong paling bangga karena tidak memiliki kekuatan tubuh ini. Juga bukan untuk menjadi dewa perang kontemporer. Sebaliknya, ia belajar pengobatan Tiongkok dan mempelajari keterampilan medis untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Menjadi seorang dokter pengobatan Tiongkok, inilah yang paling ia banggakan. God of War dapat membunuh orang, tetapi pengobatan Tiongkok dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sebagai perbandingan, menyelamatkan orang tidak diragukan lagi yang paling terhormat. Bagaimanapun, hidup lebih penting dari segalanya. Zhou Lin menggosok pipinya. Dia memandang pemuda ini dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi di depannya dengan sedikit kesusahan, dan dia tidak tahu harus berkata apa. "Kamu harus mengerti bahwa hanya dengan menggabungkan dua keluarga menjadi satu kamu dapat mencapai kemampuan terbaikmu." Bab 1258. Zhou Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi ada nada lelah dalam suaranya. Setelah membujuk begitu lama, tampaknya tidak ada efek sama sekali. "Aku tahu, itu sebabnya aku membiarkanmu membuat harga." Li Dong tersenyum dan mengangguk. Tang Yu juga tersenyum, sangat mengagumi Li Dong. Ketika orang lain mendengar nama Gui Men, mereka takut kaki mereka melemah karena ketakutan. Bahkan orang dengan status kakek sendiri harus rendah hati dan sopan setelah mengetahui asal-usul identitas orang tersebut. Tang Liren bahkan menyarankan agar Li Dong mencari alasan untuk membatalkan pertarungan dokter untuk menghindari konflik langsung dengan mereka. Kekuatan mereka terletak pada akar yang dalam di tulang manusia, seolah-olah mereka tak tertahankan. Namun, Li Dong jelas tidak menaruhnya di matanya. Jika itu orang lain, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Buat harga. Beberapa kata ini saja tidak biasa. Tang Yu belum pernah melihat keberanian dan keberanian ini dari pemuda manapun pada usia yang sama. "Tanyakan, berapa yang kamu punya? Bisakah kamu membelinya?" Zhou Xing tidak senang lagi, dan berkata sambil mencibir. "Jika saya ingin 10 miliar, apakah Anda memilikinya?" 10 miliar, ya atau ya, tapi 10 miliar terlalu banyak. Li Dong berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir, 1 juta hampir sama." "Saya pikir itu sangat berharga." Dia menambahkan kalimat lain. Ketika dia membuat tawaran balasan, dia hampir menganggap lembaga pelatihan orang lain sebagai produk kesehatan yang didiskon. Kamu. Zhou Xing sangat marah sehingga dia tersipu dan lehernya tebal, dan dia tidak bisa berkata-kata. "Saya tidak sabar untuk bergegas melawan Li Dong selama 300 ronde." Tapi dia tahu ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan ayahnya,
jadi dia hanya bisa menekan luka internalnya dengan amarah. Zhou Lin menghela nafas sedikit di dalam hatinya ketika dia melihat penampilan putranya. Tampaknya Zhou Xing benar-benar jauh dari pemuda di depannya. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Zhou Xing tidak bersikap impulsif. Bab 1259. Lalu dia menatap Li Dong dan tersenyum. Karena kamu tidak setuju, maka lanjutkan pertarungan dengan dokter sesuai dengan kesepakatan yang kamu dan Zhou Hua setujui sebelumnya. Taruhan yang disetujui oleh kalian berdua tetap tidak berubah, bagaimana? Sesuai keinginanku. Li Dong tersenyum tulus. Pihak lain ingin mengalahkan dirinya sendiri dengan melawan dokter untuk memenangkan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok. Dia digunakan oleh dokter hantu. Dan dia, bukankah dia ingin mengalahkan dokter hantu dan membiarkan dokter hantu menggunakannya untuk dirinya sendiri? Seperti yang dikatakan Zhou Lin, karena kita tidak setuju, mari kita lihat kebenaran di bawah tangan Anda. Besok, kita akan berjuang untuk dokter, tetapi ada orang luar. Wasit atau apalah, tanya Li Dong. Tentu saja akan ada. Zhou Lin mengangguk dan melirik Tang Yu di sebelahnya. Kami akan mengundang Tuan Taisan Beidou Tang Liren, seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dan Presiden Ma dan lainnya. Mereka akan menjadi wasitnya. Bukankah itu adil? Tidak apa-apa. Li Dong tampak puas. Untuk isi tesnya, kamu bisa mengaturnya. Aku akan mengaturnya dengan benar. Zhou Lin berkata, lalu dia menatap putranya yang tidak berani menghadapinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhou Xing, bawa Tuan Li Dong dan teman-temannya ke bawah untuk beristirahat. Ya, Tuan. Zhou Xing mengangguk dan merespons dengan cepat. Tentu saja dia sangat senang bisa lolos dari pandangan ayahnya. Setelah ketiga pemuda itu pergi, dan hanya dua bersaudara Zhou Lin dan Zhou Hua yang tersisa di rumah, Zhou Hua mengerutkan kening dan berbicara. Saudaraku, apakah taruhan ini benar-benar akan dilakukan? Terakhir kali Anda meminta saya untuk membuat taruhan ini dengan dia, saya pikir Anda punya waktu itu. Terakhir kali Zhou Hua pergi untuk menyelamatkan dan membuat perjanjian perjudian dengan Li Dong, itu bukan proposisi Zhou Hua sendiri. Itu adalah perintah Zhou Lin, master dari dokter hantu. Awalnya, saya ingin orang-orang di dalam menekan pria kecil ini, tetapi yang tidak saya duga adalah Menteri Liang akan sangat mendukungnya. Zhou Lin menghela nafas, tampak tak berdaya. Ini awalnya rencananya. Selama tingkat tinggi Kementerian Kesehatan memberikan tekanan dan sesuai dengan rencana, Li Dong harus berkompromi. Tapi Liang Qian mendukung Li Dong, dan bahkan Zhou Lin tidak bisa menahannya. Dengan itu, dia memandang Zhou Hua dan terkekeh, kenapa kamu takut kalah? Dia bersandar di kursi mahoni, dan tangan kanannya tanpa sadar mengelus cincin rubi di antara jari-jarinya. Tidak. Zhou Hua menggelengkan kepalanya, dengan kekuatan dokter hantuku, toh aku tidak akan kalah dari seorang pemuda. Hanya saja dia telah menolak permintaan untuk bergabung. Apa gunanya berpegang teguh pada itu? Tentu saja masuk akal. Bab 1260. Zhou Lin berkata dengan sungguh-sungguh, selama kita memenangkannya, maka dia akan membiarkan dokter hantu kita mengirimnya. Kemudian, kita akan dapat mempelajari jarum ajaib Tai di tubuhnya. Itu jarum ajaib Tai. Bahkan dokter hantu kita tidak bisa menguasainya. Dia adalah orang yang tidak dikenal, bagaimana Heide bisa mengendalikannya? Tapi bagaimana jika kita kalah? Zhou Hua tersenyum pahit, meskipun kesempatan ini sangat kecil, saya harus menjaganya. Jika kamu kalah, kamu kalah. Zhou Lin tersenyum tipis, jika keterampilan medisnya yang sebenarnya dapat menghancurkan dokter hantu kita, itu akan membuktikan bahwa bakatnya yang sebenarnya ada di atas kita, dan saya dapat melihat bahwa dia benar-benar mempromosikan pengobatan Tiongkok. Orang-orang seperti itu, kita bahkan jika Anda mengikuti instruksinya, terus. Zhou Hua terkejut, lalu mengangguk. Jadi begitu. Zhou Xing mengatur ruangan antara Li Dong dan Tang Yu,
dan setelah memutuskan untuk tidak pergi sembarangan, dia berbalik dan pergi. Dia terus-menerus dirangsang oleh Li Dong, dan dia tidak mau melihat Li Dong lebih banyak. Dia hanya siap untuk mempermalukan lawan dengan parah setelah pertemuan dokter pertempuran secara resmi dimulai, untuk membayar rasa malu hari ini. Ketika Zhou Xing pergi, Li Dong mulai melihat sekeliling ruangan. Dia masih melihat bolak-balik di beberapa tempat penting, serta beberapa sudut dinding yang buta. "Apa yang sedang Anda cari?" Tang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat penampilan Li Dong. "Lihat apakah ada monitor atau apa." Li Dong tersenyum. "Kamu masih melakukan ini?" Tang Yu terkejut. "Ada apa?" Kota dengan sedikit akal sehat. "Ini adalah home court orang lain. Kami tidak salah. Lebih baik daripada difoto diam-diam." Li Dong tersenyum dan berkata, sepertinya mereka masih mematuhi aturan dan belum menemukan hal-hal kecil. "Ini masih pagi. Kenapa kita tidak jalan-jalan saja?" "Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak diizinkan berjalan-jalan?" Tang Yu terkejut. "Kamu tidak bisa membiarkan orang duduk di kamar dengan bodoh." Li Dong tersenyum. Dokter hantu ini terlalu pelit, dan bahkan membiarkan kedua pria besar itu tinggal di ruangan yang sama. Untungnya, ada 2 tempat tidur di kamar, dan 2 di antaranya bisa tidur masing-masing. Jika Anda perlu berbagi tempat tidur yang sama, itu benar-benar tidak dapat diterima. Tak satu pun dari mereka adalah orang yang damai, apalagi apa yang dikatakan Zhou Xing kepadanya ketika dia pergi. Jadi, atas saran Li Dong, keduanya keluar dan berkeliaran di luar. Mereka berdua tidak pergi berbelanja lama, mereka makan malam kecil di luar dan kembali. Setelah itu, tidak ada yang bisa dikatakan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.